Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Nathaniel Valentino, akan melayani persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, baik dalam suka maupun duka, dari dulu, kini, dan selamanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan kita dengan menyanyikan NKB 116, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 13 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku, selain dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat penyembuhan di kota-kota, sebagai cara Tuhan Yesus untuk membiarkan kerajaan Allah dapat dirasakan sentuhannya oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, Yesus juga memperkenalkan bagaimana kerajaan Allah itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang terkenal adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Sesawi atau dalam bahasa Yunani sinapi, atau yang biasa dikenal oleh kita sebagai mastar, adalah tanaman yang umum ditanam di ladang Palestina, yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Yang menarik dari tanaman sesawi ini adalah bijinya yang kecil, yang dapat bertumbuh menjadi tanaman setinggi 3 meter. Apa maksud dari perumpamaan ini? Maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah bahwa kerajaan Allah itu dimulai dengan tindakan yang kecil atau sederhana, yang ketika itu dilakukan secara tekun akan menjadi besar atau berdampak besar. Sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki panggilan untuk menebarkan sesawi, dalam pengertian sebanyak mungkin melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dilandasi oleh iman percaya kita dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita sekarang ini, salah satunya adalah berdoa. Doa adalah aktivitas yang sangat sederhana, tetapi besar kuasanya. Apa yang bisa kita doakan? Berdoalah untuk mereka yang sedang bergumul atau menghadapi persoalan yang berat.
Tentu kita pun juga menghadapi persoalan yang berat, tetapi kita percaya kalau kita hidup di dalam persekutuan yang hangat, maka seseorang pun juga akan berdoa bagi kita. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan doa kita yang sederhana tetapi berdampak besar bagi sesama kita. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Baik di masa bahagia maupun di masa tersulit kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun dan menyertai kami, sehingga kami tidak tersesat. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami hendak menaikkan doa syafaat untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami sakit dan lemah tubuh. Mereka adalah Ibu Ledia, Tante Tina, Oma Tobing, Tante Swat, Ibu Gunawati, Pak Gunadi, Pak Susilo Ibrahim, Ibu Linda, Andrew, dan cucu Oma Yakin. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa di atas segala sakit penyakit dan sanggup mendatangkan kekuatan bagi mereka yang menderita, agar mereka senantiasa percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKI Taman Cibunut Bandung yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup mereka di usia mereka yang baru, agar apa yang mereka kerjakan seturut dengan apa yang juga Tuhan kerjakan. Kami berdoa juga untuk aksi berbagi dari tim tanggap cepat maupun tim-tim yang sedang dibentuk oleh GKI Taman Cibunut, di antaranya adalah tim revitalisasi dan tim adaptasi, di mana kami sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan ibadah di gereja kembali seperti sedia kala. Berikanlah hikmat kepada kami, terkhusus majelis jemaat, agar kami dapat menemukan dan mengambil keputusan yang bijaksana di tengah situasi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah dan juga guru-guru yang sudah memulai pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau menyertai mereka agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Saudaraku, marilah kita memulai kehidupan sehari-hari kita dengan berdoa bagi sesama kita yang sedang bergumul. Sebelum mengakhiri persekutuan doa pagi pada hari ini, mari kita menyanyikan NKB 116 bait yang keempat, siapa yang berpegang. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang pada
sungguh bahagia. Persekutuan doa pagi pada hari ini selesai. Tuhan memberkati.